lahir dan besar dalam tradisi wirausaha. Sejak remaja, JK sudah bercita-cita meneruskan bisnis keluarga. Karena itulah ia memilih jurusan ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar. Sebagai anak kedua dari 10 bersaudara, Ucu, demikian ia dipanggil, tumbuh menjadi anak yang sangat memperhatikan ibu dan adik-adiknya. Dalam usia yang sangat muda, JK seringkali mengambil peran sebagai ayah bagi keluarganya. Pergolakan tahun 60-an membawa JK dekat dengan kehidupan politik. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI dan ikut turun ke jalan bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. JK menambatkan hatinya pada seorang perempuan Padang yang tinggal di Makassar, Mufidah atau Ida, yang ia kenal sejak sekolah menengah, akhirnya menjadi pasangan hidupnya hingga sekarang. Bisnis dan politik, itulah dua dunia Yusuf Kala. Pragmatisme dalam dua dunia itu yang juga ia tularkan kepada anak-anaknya. Misalkan ngerjain, nggak pernah mendikte bahwa A itu harus A, atau dari A ke B itu A ke Z itu nggak perlu A, B, C, D, E, F, G gitu. Pokoknya dari bagaimana cara A sampai ke Z terserah gitu, gimana caranya. Pintas, ya kalau bisa dari A langsung ke Z kenapa nggak? Ya kan? Kenapa harus bertele-tele ya Pak ya? Ya. Iya, tapi foto tadi, waduh, apa? Kenapa? Gagah kan? Coba tanya penonton, gagah nggak? Lumayan. Yang bilang gagah cuman Bu Ida cuma gini, gagah. Antara udah nggak tega lagi ya Bu ya. Gagahan mana Bapak waktu muda pas sekarang Bu? Oh, tambah gagah sekarang. Pak, numpang tanya gimana melihara kumisnya Pak? Biasa aja, gini aja. Itu ada sisir sendiri nggak Bu Ida? Oh, dia urus sendiri. Hah? Nggak mau diurusin. Nggak mau diurusin? Ya. Oh. Kan saya yang pakai katanya. Jadi kalau mau Jadi karena itu kumisnya Bapak nggak mau diurusin. boleh. Saya mau perbaiki, tapi dia bilang saya yang pakai, saya sendiri yang perbaiki katanya gitu. Oh, iya Ibu udah dikenal Bapak dari SMP terus sampai sekarang Bu? SMA. SMA. Iya. Kok betah Bu? Ya, dibetah-betahin. Oh. Waduh, ini foto di mana nih Wida? Oh, pertama waktu ke Jepang itu. Oh, pertama kita Kacamatanya hitam dulu kan? pengusaha. Saya kira JKO loh. Usaha mobil. Oh, usaha mobil. Nah, bicara soal usaha mobil, Ibu. Dulu Bapak nulis surat ya ke Jepang untuk supaya bisa jual beli mobil waktu itu. Nah, terus dikirimlah mobil ke ya, pesan dong. Apa namanya cara pemakaiannya tapi pakai bahasa Jepang. Terus mobil itu rakitan kan? Ya. Nah, coba ceritakan Pak apa yang terjadi. Kenapa Pak? Ayo Pak, saya menunggu nih Bapak cerita ini Pak. Itu bisnis 30 tahun lalu, ya kan? Ya, tahun 70 ya, berarti 40 tahun lalu. Oh, bisnis itu. Jadi Bapak dikirim semuanya onderdil mobil ya? Iya, dari Spare-partnya? SKD namanya, semi knockdown. Kan, ya kita kan montir, terus pasang itu. Montir saya pun tidak tahu dia punya sekolah, cuma punya saja kepintaran masang gitu kan, dengan alamiah. Pasanglah dia. Ada tertukar itu kan, ke kiri ke kanan. Susah belok itu mobil. Jadi saya mau kasih tahu pada Anda semua, itulah awal usaha bisnis mobil Pak JK. Nulis surat ke Jepang. Ibu yang ngetikin ya Bu ya? Iya, iya. Ibu yang ngetikin, lalu kemudian datanglah spare partnya semua, terus Bapak kasih ke montirnya, asal dipasang aja tuh? Oh, tentu ada tekniknya juga, tapi ada tertukar-tukar lah kiri kanan. Rupanya saya punya orang tidak tahu L dengan R. L dengan R, left dan right. Iya, dia tidak ngerti. Kiri dan kanan. Tertukar dia. Terus saya tanya sama Bapak, jadi mobil yang pertama kali Bapak jual ke orang, itu yang beli mobil Bapak selamat? Selamat. Ya kadang langsung protes, kenapa susah beloknya kan?
Kita perbaiki lah. Wah, tertukar hampir. Astaga, Bapak. Tapi banyak akalnya Pak JK ini. Saya juga mau dengar cerita. Hati-hati juga loh sama Pak JK ini. Kadang-kadang kalau dikasih tugas, apa yang terjadi pada Bapak ketika Bapak disuruh memimpin gerak jalan sewali kota Madya Makassar? Kenapa amanah yang sudah diberikan pada Bapak untuk memimpin gerak jalan tiba-tiba harus melalui jalan kecil dan harus lewat pasar? Siapa bocor rahasia ini? Iya. Itu kan amanah, Pak. Amanah. Kenapa Bapak, itu bukan rute yang harus dijalani? Polisi jadi bingung, kenapa belok ke situ? Ya kan saya ketua, mau saya harus dipanas. Ya kita kan mesti lihat kita punya Kuasa. supaya yang tinggal di situ, Jalan Merpati namanya, adalah supaya dilihat, oh ternyata saya taruhan, besok gerak jalan lewat muka aku punya rumah. Mana jalan kecil, jarang lewat di situ. Ya sudahlah, pokoknya lewat di situ lah. Tunggu aja besok di depan rumah. Lewatlah. Wah, kita langsung berwibawa kan? Mimpin barisan. Jadi dan kuasa kemana pun barisan jadi. Jadi ceritanya mau nampang depan Bu Ida? Ya begitulah kira-kira. Bu, Ibu merasa ini nggak Bu? Merasa pengorbanan yang diberikan itu Ibu jatuh hati nggak saat itu? Pada komandan baris berbaris ini? Oh, tidak juga. Ya, kasihan deh Pak. Dia pasti shock dia, katakanlah, hebat juga ini orang, kan? Dia bisa jalan kecil bukan rumahnya, saya belokin barisan ke situ kan. Beneran apa kegeeran aja Bu? Oh, dia GR, tapi memang bangga kita. Itulah ya. Jadi dari dulu memang suka nabrak-nabrak ini, rubah-rubah aturan. Inilah Pak JK ya. Jadi bukan setelah waktu jadi wapres saja ngubah aturan, emang senang ngubah aturan. Terus mobil bapaknya Pak JK emang sering dipakai demo tuh siang hari? Enggak, pakai ngangkut ke teman-teman gitu kan. Bapak kan demo kan waktu mahasiswa, ikutan demo kan? Iya, zaman dulu lah. Terus ini juga bakar-bakaran juga? Enggak lah, zaman dulu belum kenal bakar-bakaran tuh. Berarti mereka jangan-jangan ini semakin maju, semakin lama kan semakin berkembang Pak. Berarti Bapak memang awal muasal bagaimana Makassar kalau demo seperti ini loh? Ya, kadang-kadang juga begitu. Saya bilang begini, Bapak dulu saya dengarnya juga begitu. Waduh, bagaimana bilang begitu kan? Jadi Pak JK ini kalau demo pakai mobil almarhum ayah ya Pak ya? Terus malamnya dipakai taksi, bener? Siangnya dipakai taksi. Siang pakai taksi? Malam dipakai untuk konsolidasi. Konsolidasi apa? Ya, mahasiswa itu. Oh, dan Bapak nggak tahu? Almarhum ayah nggak tahu? Nggak tahu. Jadi suka nipu juga ya Pak ya? Enggak lah, kita bilangin lagi ada kerja gitu kan. Ada kerja, padahal? Biasalah rapat kiri kanan kan. Pak, tapi warisan terbesar apa yang Bapak rasakan dari almarhum ayah dan ibu? Saya tahu Pak JK dekat sekali dengan almarhumah ibu. Kesederhanaan dan ketegasan. Dan logika. Ketegasan, kesederhanaan, dan logika. Dan juga hubungan-hubungan kekerabatan yang baik, persahabatan yang tulus dengan seluruh teman-temannya dan masyarakat. Itu yang Bapak dapatkan ya Pak ya. Termasuk Bapak wariskan juga kepada putra dan putri-putri Bapak. Iya. Saya rasa memang banyak sekali nilai yang diberikan oleh almarhum ayah dan ibu Pak JK sehingga membentuk personality seperti sekarang. Ada juga Pak seorang guru yang khusus menulis mengatakan saya kangen Pak JK. Tolong perkenalkan diri Anda, mereka ada di sini. Pak Guru ya. Wah.